karena Mark Zuckerberg sudah menguasai bela diri jiu-jitsu. Nah, lalu ternyata provokasi dari netizen ini dijawab oleh Elon Musk dengan mengatakan kalau dia berani melawan Mark Zuckerberg di dalam ring oktagon. Ya, arahnya adalah MMA. Pernyataan dari Elon Musk tersebut ternyata dilihat oleh Mark Zuckerberg, yang dimana Mark langsung membuat story Instagram dengan mengcapture tweet Elon Musk yang menantang dia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Halo geng, hari ini pembahasannya tentang yang lagi rame, yaitu dua orang kaya yang sedang mempertontonkan persaingan mereka mulai dari bisnis sampai ke acara tinju. Nah, ini dua orang kaya ini bakal turun ke ring nih geng. Oke, tapi sebelumnya nih gue mau ngasih tahu ke kalian nih, gue ada koleksi baru. Ini kayak mobil-mobil mainan gitu. Gue nggak tahu nih namanya apa gitu. Coba deh kalian yang tahu ini sebutannya apa, tinggalkan komentar di bawah. Gue rencananya nih kalau misalkan kalian ada yang suka mobil-mobil kayak gini nih buat dikoleksi, kayaknya next oke nih ya, kita bagi-bagi kayak gini nih. Kita bikin giveaway, bagi-bagi mobil mainan untuk dikoleksi. Ya nggak sih? Setuju? Kalau setuju, tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Oke? Kita kembali ke pembahasan. Dua orang miliarder yang sedang berseteru ini memiliki platform besar di sosial media. Yang satu sudah membeli Twitter, dan yang satu lagi baru saja merilis sebuah apps yang mirip sekali dengan Twitter yang namanya Threads. Nah, jadi ini perseteruan antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Kok bisa nih 2 miliarder ini berseteru geng? Gimana cerita awalnya? Sekarang kita bongkar akar permasalahannya. Langsung aja di sisi lain. Perseteruan antara Elon Musk dan juga Mark Zuckerberg ini baru saja panas, baru saja heboh. Sebenarnya perseteruan mereka berdua ini sudah terjadi cukup lama. Beberapa tahun yang lalu lah dimulainya. Nah, tepatnya itu pada tahun 2016. Semua ini berawal pada hari Kamis tanggal 1 September tahun 2016. Yaitu SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, memproduksi sebuah roket untuk eksplorasi di luar angkasa. Mereka melakukan uji coba terhadap salah satu roketnya yang bernama Falcon 9 atau Falcon 9 di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Nah, roket Falcon 9 milik SpaceX ini beratnya itu mencapai 604 ton dan harganya itu senilai 200 juta USD. Permasalahan yang timbul itu gara-gara roket milik SpaceX ini membawa sebuah satelit. Nah, di sini nih awal mula kenapa Elon Musk dan Mark Zuckerberg jadi ribut nih. Jadi satelit yang dibawa oleh SpaceX ini bernama EMOS 6. Nah, EMOS 6 ini sendiri adalah satelit yang dibuat oleh Israel Aerospace Industry yang mana rencananya akan dioperasikan oleh Space Communication yang berbasis di Tel Aviv, Israel. Dan kalian tahu apa? Aero 6 ini merupakan satelit milik Facebook dan merupakan salah satu misi yang direncanakan oleh Facebook dalam penyebaran internet gratis ke daerah-daerah pelosok di wilayah terpencil seperti Afrika, Timur Tengah, dan juga sebagian wilayah terpencil Eropa yang internetnya itu masih lamban. Facebook yang kita tahu ya milik Mark Zuckerberg itu memang punya misi atau project yang bernama internet.org, yaitu sebuah kerjasama antara 6 perusahaan telekomunikasi yang di dalamnya termasuk Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera Software, dan juga Qualcomm yang bertujuan untuk memperluas akses internet di negara-negara berkembang dengan cara menyediakan akses gratis ke sejumlah situs online melalui kerjasama dengan operator seluler lokal di negara-negara yang bersangkutan. Nah, jadi program Facebook ini cukup mulia gitu ya. Tapi sayangnya terjadilah sebuah musibah nih, yang dimana Facebook bekerjasama dengan SpaceX justru mengalami
kegagalan. Nah, kegagalan tersebut adalah gagalnya roket Falcon 9 untuk mengorbit keluar bumi dan mengalami ledakan yang cukup besar yang membuat roket tersebut meledak. Dan apesnya adalah nggak cuma tuh roket yang meledak, tapi satelit Amosik milik Facebook juga ikut meledak hancur lebur, geng. Nah, ledakan tersebut menimbulkan gumpalan asap hitam yang begitu besar, dan ledakan tersebut menggagalkan misi Israel dan Facebook yang sedang bekerja sama, sehingga membuat mereka sangat kecewa dengan SpaceX milik Elon Musk. Mark Zuckerberg itu langsung menyatakan kekecewaannya melalui akun Facebook milik pribadinya dia. Nah, jadi dia memposting sebuah tulisan yang kayak gini. Nah, yang mana artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah, saat saya di sini di Afrika, saya sangat kecewa mendengar bahwa kegagalan peluncuran SpaceX menghancurkan satelit kami yang akan menyediakan konektivitas ke banyak pengusaha dan semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kekecewaannya itu benar-benar nyata dan berat banget gitu ya. Sampai-sampai dia harus ngambek update status. Padahal Mark Zuckerberg ini sangat berharap satelit tersebut bisa diluncurkan karena itu merupakan upaya awal yang diusung oleh Facebook untuk bisa mengirimkan sinyal internet ke luar angkasa. Jadi ini merupakan sebuah misi yang sangat penting bagi Mark, tapi sayangnya roket Falcon 9 milik Elon Musk itu justru gagal mengorbit bumi dan meledak beserta dengan isi-isinya. Kekecewaan Mark Zuckerberg yang dia update atau dia posting di Facebook pribadinya itu tidak mendapatkan tanggapan apapun dari SpaceX. Elon Musk juga memilih untuk bungkam, dia diam doang gitu ya, nggak mau menghiraukan, dianggap angin lalu lah oleh Elon Musk. Barulah setelah 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017, Elon Musk membuat sebuah pernyataan di hari Selasa tanggal 17 Juli tahun 2017. Kalau dia takut bahwa suatu hari nanti AI akan berbalik dan mengambil alih dunia dari manusia dan menyarankan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk secara aktif membuat peraturan tentang AI. Ini agak sedikit menyinggung gitu ya. Yang dimana seperti yang kita tahu ya, perusahaan milik Mark Zuckerberg yaitu Meta itu sedang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi AI. Di saat mereka sedang kecewa dengan Elon Musk malah membuat sebuah statement yang menyinggung mereka. Nah, di sini nih semakin makin nih hubungan antara Mark Zuckerberg yang sudah kecewa kepada Elon Musk semakin menjadi lebih kecewa lagi. Statement Elon Musk tersebut akhirnya direspon oleh Mark Zuckerberg melalui live streaming yang ada di Facebook. Mark Zuckerberg mengatakan kalau pernyataan Elon Musk tersebut sangat tidak bertanggung jawab, kata dia. Karena menurut Mark, teknologi AI ini sangat berguna, apalagi di Facebook. Yang dimana Mark Zuckerberg sedang mengembangkan teknologi AI di dalam Facebook yang bisa mengenali wajah-wajah penggunanya atau orang-orang yang mungkin sedang dalam kondisi tekanan mental, depresi, dan ingin mengakhiri hidup. Nah, AI yang disiapkan tersebut sangat berguna untuk mengurangi angka kematian akibat mengakhiri hidup tersebut. Dan Mark Zuckerberg benar-benar merasa kecewa dengan pernyataan Elon Musk tersebut. Nah, di sini akhirnya barulah Elon Musk itu merespon pernyataan dari Mark Zuckerberg. Dia memposting di Twitter pribadinya tentang pernyataan Mark Zuckerberg ini. Dia nulis kayak gini nih, geng. Yang mana di dalam bahasa Indonesia artinya, saya sudah ngobrol tentang ini dengan Mark. Pemahamannya tentang masalah ini terbatas. Wah, gila gak tuh? Jadi bukannya dia memberikan solusi, bukannya dia menenangkan, malah si Mark Zuckerberg-nya dicengin sama dia. Malah dikatakan ya wawasan Mark tidak seluas wawasan dia gitu. Lalu lebih gilanya lagi, pernyataan dari Elon Musk di Twitter tersebut itu direspon lah oleh orang gitu ya. Responnya tuh gini, cukup menyelekit. Dia bilang gini, delete SpaceX page on Facebook if you are the man. Jadi ibaratnya kalau lu ngerendahin pernyataan Mark Zuckerberg, mending lu delete aja gitu fanspage atau halaman tentang SpaceX yang ada di Facebook. Lalu Elon Musk memang kan orangnya nyeleneh gitu ya. Kalau jawab juga nyelekit gitu. Dia balas kayak gini, I didn't release there was one, will do, katanya. Jadi jawabannya tersebut seolah-olah dia bilang dia aja nggak tahu kalau ada akun SpaceX di Facebook gitu. Kalau memang beneran ada, oke, gue bakal hapus, katanya. Nah, jadi pernyataan dia itu benar-benar merendahkan sekali. Lalu Elon Musk semakin makin menyenggol Mark Zuckerberg, yang dimana dia mengiyakan ajakan yang disuarakan oleh pendiri WhatsApp yaitu Brian Acton kepada followersnya di Twitter. Jadi dia bilang dia setuju dengan Brian Acton yang mengajak semua orang untuk menghapus akun Facebook. Padahal nih ya, apa yang dinyatakan oleh Brian Acton ini itu gara-gara untuk memprotes keteledoran penanganan data akibat skandal Cambridge Analytica. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu Cambridge Analytica, dia ini adalah perusahaan konsultasi politik
politik yang memanfaatkan data mining dan analisis yang didirikan pada tahun 2013 sebagai anak perusahaan SCL Group bersama dengan Steve Bannon yang nantinya menjadi penasehat Donald Trump. Jadi intinya tuh kayak mereka itu mendapatkan data untuk pemenangan politik gitu ya, yang mana mereka itu sedang naikin Donald Trump. Nah, data-datanya itu adalah data-data orang-orang yang dari Facebook. Dan hal itu bocor gitu. Itu kan data pribadi dan privacy. Nah, makanya pendiri WhatsApp yaitu Brian Acton menghimbau masyarakat untuk menghapus Facebook di saat itu karena dianggap ya Facebook ini nggak fair gitu. Data-data mereka bocor, data-data mereka tidak dijaga dengan baik, yang seolah-olah Facebook tidak bertanggung jawab. Elon Musk itu malah berpihak kepada pernyataan Brian Acton ini, yang mana seolah-olah hal ini semakin menyudutkan Mark Zuckerberg sebagai pemilik Facebook. Oke, kita kembali sedikit nih ke pembahasan Cambridge Analytica. Jadi Cambridge Analytica ini, geng, itu ada donaturnya. Namanya itu adalah Robert Mercer. Dia ini adalah miliarder dan donatur untuk Partai Republik, yaitu partai yang menaungi Donald Trump. Cambridge Analytica itu memperoleh data pribadi milik pengguna Facebook sekitar 50 juta orang, yang mana mereka memperoleh hal tersebut dari aplikasi kuis yang bernama This is Your Digital Life. Jadi ibaratnya itu sebuah jebakan lah kuis itu, dan hal ini benar-benar ilegal. Cara mereka bisa mendapatkan data-data pribadi milik pengguna Facebook. Ya ibaratnya kedoknya main kuis lah gitu. Orang-orang justru nggak paham kalau data mereka lagi dicuri. Nah lalu barulah setelah data itu dicuri, mereka gunakan untuk kepentingan pemenangan Presiden Donald Trump di saat pemilu tahun 2016. Nah jadi cukup matang nih ya problem yang ada di Mark Zuckerberg yang membuat Elon Musk semakin-makin ingin merendahkan Mark Zuckerberg. Jadi dia bakal serang Mark Zuckerberg terus. Ya di sini kalau bisa dibilang memang caranya licik. Tapi ya ini kan pertarungan antara dua orang pintar nih. Siapa yang paling jago nyari celah ya bisa jadi pemenangnya gitu. Nah di dalam kondisi ini Mark Zuckerberg seolah-olah benar-benar tersudutkan oleh Elon Musk. Lalu nih geng, Elon Musk semakin merasa di atas awan gitu. Gara-gara pada tahun 2018, Mark Zuckerberg digugat oleh lebih dari 1 juta masyarakat dari seluruh dunia yang menandatangani petisi online untuk bertanggung jawab atas kasus kebocoran data yang merugikan para pengguna Facebook. Nah di dalam kondisi ini, Mark Zuckerberg itu mengatakan kalau dia sangat menyesali sistem keamanan Facebook yang kebobolan sehingga membuat data para penggunanya disalahgunakan oleh kepentingan politik. Mark Zuckerberg di saat itu langsung meminta maaf kepada Kongres Amerika Serikat dan dia menulis sebuah kesaksian kepada anggota Kongres pada hari Senin tanggal 9 April tahun 2018 dengan mengatakan bahwa jejaring media sosial seharusnya dapat berbuat lebih banyak untuk mencegah penyalahgunaan data para penggunanya. Dan bahkan Mark Zuckerberg mengakui walaupun dia pemilik Facebook tapi dia menjadi korban juga, salah satu korban dari penyalahgunaan data oleh perusahaan Cambridge Analytica. Jadi dia ikut terjebak di dalam hal itu. Akhirnya nih ya, semakin matang nih, semakin banyak bahan yang dimiliki oleh Elon Musk untuk bersaing dengan Mark Zuckerberg karena kesalahan-kesalahan Mark Zuckerberg di masa lalu. Oke, sekarang kita lanjut ke Elon Musk mengakui sisi Twitter. Nah, Elon Musk mengakui sisi Twitter itu pada tanggal 31 Januari tahun 2022 kemarin. Dia mulai membeli saham Twitter, lalu kemudian pada tanggal 4 April tahun 2022, Elon Musk mengumumkan kalau dia telah mengakuisisi 9,2% saham Twitter senilai 2,64 miliar USD. Dan hal ini menjadikan dia sebagai pemegang saham terbesar di sana. Dan Elon Musk resmi mengambil alih Twitter pada hari Kamis malam tanggal 27 Oktober tahun 2022. Nah, hal ini kembali menjadi polemik tersendiri antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Gara-gara dulunya Twitter ini padahal ingin diakuisisi oleh Mark. Yang dimana di saat itu Mark berusaha untuk mengakuisisi Twitter melalui salah satu pembuat Twitter atau pendiri Twitter yang bernama Jack Dorsey. Mark Zuckerberg mencoba mengatur proses akuisisi Twitter ini bersama dengan Jack Dorsey ini, tetapi rencana tersebut sayangnya gagal gara-gara Jack Dorsey ini dipecat dari jabatan CEO. Dan mulai di saat itulah harapan Mark Zuckerberg untuk bisa memiliki Twitter atau mengakuisisi saham Twitter itu gagal. Nah, lalu tidak lama setelah itu terjadi
sebuah kejadian yang cukup aneh yang mana ini mengancam Jack Dorsey. Tiba-tiba Jack Dorsey menerima sebuah blackmail atau email ancaman dari orang yang tidak dikenal, yang mana isi emailnya itu menyiratkan kalau Jack Dorsey ini seharusnya menjual Twitter ini sesegera mungkin kepada Mark Zuckerberg. Karena kalau tidak, maka Mark Zuckerberg nantinya akan membuat aplikasi serupa dan sama yang akan menyaingi eksistensi Twitter. Nah, gara-gara email itulah akhirnya Twitter menanggapi. Melalui co-founder mereka yaitu F. Williams dan juga Beeston, mereka langsung mengadakan pertemuan dengan Mark Zuckerberg di saat itu. Mereka langsung mengajukan harga kepada Mark Zuckerberg senilai 500 juta USD. Nah, ketika Twitter sudah menyebutkan harga kepada Mark Zuckerberg, entah gimana ceritanya, Mark Zuckerberg ini tidak kunjung mengakuisisi Twitter, tidak kunjung membeli saham Twitter. Nah, lalu belakangan terungkaplah kenapa alasan F. Williams tidak jadi bertransaksi dengan Mark Zuckerberg dan Twitter tidak jadi dimiliki oleh Meta gitu ya. Nah, ternyata F. Williams ini mengirimkan sebuah email kepada dewan direksi mereka yang berisikan tentang alasan mengapa Twitter seharusnya menolak tawaran dari Mark Zuckerberg. Nah, menurut dia banyak orang yang menilai kalau nilai Twitter itu jauh lebih tinggi daripada tawaran mereka kepada Mark Zuckerberg yaitu 500 juta USD. Dia menganggap nilai Twitter itu seharusnya mencapai miliaran dolar. Nah, lalu alasan kedua, F mengatakan kalau tidak ada yang mengancam perusahaan Twitter, tidak ada persaingan, tidak ada lawan gitu ya. Jadi tidak ada alasan yang mendesak untuk mereka menjual Twitter ke Mark Zuckerberg. Jadi lebih baik mereka memilih untuk melanjutkan perusahaan mereka dan berdiri sendiri. Lalu yang ketiga nih, F justru khawatir gitu ya tentang bagaimana kejujuran dan kredibilitas Facebook di tangan Mark Zuckerberg. Dia tidak mau Twitter nantinya malah banyak batasan, terus nggak seasik biasanya gitu, dan orang-orang tidak bebas bersuara di sana. Jadi pada akhirnya transaksi ini pun gagal. Mark Zuckerberg merasa sangat kecewa karena dia tidak bisa mengakuisisi Twitter. Nah, lalu barulah singkat cerita nih, malah Elon Musk yang berhasil mengakuisisi Twitter. Seperti yang kita tahu ya, dulu kan sempat heboh ketika Elon Musk berhasil mengakuisisi Twitter, dia langsung melakukan sebuah tindakan yang cukup kontroversial, yaitu dia langsung memecat beberapa pejabat eksekutif di perusahaan tersebut. Hal ini menurut Elon Musk gara-gara ternyata Twitter mengalami banyak kerugian bahkan dalam 10 tahun terakhir, yang mana di saat itu Twitter hanya berhasil mencatat laba tahunan sebanyak 2 kali, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, Elon Musk melakukan pemecatan hingga 80% karyawan Twitter termasuk pejabat eksekutifnya. Jadi diganti secara keseluruhan. Dan Elon Musk mengatakan dia ingin mengalahkan bot spam yang ada di Twitter dan ingin membuat algoritma yang menentukan bagaimana konten disajikan kepada penggunanya tersedia untuk umum dan mencegah platform menjadi ruang untuk menyebarkan kebencian serta perpecahan. Jadi dia ingin membuat Twitter ini jauh lebih positif gitu, geng. Nah, tapi geng, kontroversi yang dibuat oleh Elon Musk semenjak dia mengakuisisi Twitter ini nggak cukup sampai di situ. Ya mungkin pada awalnya orang-orang akan tertawa gitu ya melihat Elon Musk memecat 80% karyawan Twitter, yang mana itu tidak terlalu berdampak kepada si user Twitternya sendiri. Nah, tapi belakangan kontroversi yang dibuat oleh Elon Musk mulai berdampak nih kepada user-user Twitter, yang mana kebijakan-kebijakan aneh mulai muncul nih. Kontroversi pertama, Elon Musk membuat kebijakan kalau centang biru itu bisa berbayar tanpa harus mementingkan siapa user tersebut, apakah dia orang penting, apakah dia tokoh atau bukan. Nggak perlu gitu ya. Setiap yang pengen centang biru bisa dengan cara membayar. Harga langganannya itu sebesar 8 USD per bulan atau sebesar 120 ribuan lah. Nah, disinilah orang-orang mulai merasa aneh gitu ya. Merasa kayak kok udah nggak spesial, centang biru itu udah nggak menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan lagi kalau bisa dibayar. 120 ribu tuh ya cukup kecil lah gitu ya buat seseorang yang pengen narsis gitu. Lalu nggak berhenti sampai di situ doang. Baru-baru ini pertanggal 1 Juli tahun 2023, Elon Musk mengumumkan kebijakan baru untuk Twitter, yang mana dia membatasi jumlah tweet yang dapat dibaca oleh pengguna setiap harinya. Nah, Elon Musk mengubah kebijakan pengguna Twitter menjadi 10.000 tweet per hari untuk akun centang biru dan 10.000 per hari juga untuk akun yang lama yang belum centang biru, dan 500 tweet per hari untuk akun baru yang belum centang biru. Jadi pengguna-pengguna
pengguna baru itu terbataslah untuk dapat membaca postingan yang ada di Twitter. Hal ini membuat para pengguna Twitter merasa kecewa dan merasa Twitter ini udah nggak asik lagi. Terlalu banyak aturan baru yang nggak masuk akal dan seolah-olah ini cuma suka-sukanya si Elon Musk doang gitu. Padahal Twitter merupakan platform yang cukup bebas untuk mengutarakan keluh kesah mulai dari hal positif sampai negatif. Di sana itu ya batasannya bener-bener ya hampir bebas banget gitu. Dan dalam kesempatan inilah akhirnya Mark Zuckerberg itu membaca sebuah peluang untuk menciptakan saingan atau tandingan dari Twitter. Nah, ini ibaratnya semacam aksi balas dendam dari Mark Zuckerberg yang selama ini merasa direndahkan oleh Elon Musk. Gara-gara Elon Musk terus-menerus menyinggung ya problem-problem Mark Zuckerberg yang udah lalu-lalu. Dan juga ini jawaban dari gagalnya dia membeli Twitter. Chief Product Officer Meta yang merupakan induk perusahaan dari Facebook yang bernama Chris Cox itu mengatakan kalau pengembangan media sosial pesaing Twitter sedang dalam tahap pengkodean. Namun di saat itu ya tidak terlalu banyak pemberitaan, tidak heboh lah gitu. Karena memang tujuan mereka itu ingin muncul tiba-tiba lalu boom meledak dan membuat kaget pihak Twitter, yang mana orang di belakangnya adalah Elon Musk. Namun kabar-kabar angin sudah mulai terdengar di telinga Elon Musk, yang mana di saat itu dia masih menanggapi dengan santai. Dia sempat mengatakan kalau dia khawatir jika Meta mengembangkan tandingan untuk Twitter, maka perusahaan ini akan memonopoli industri media sosial secara menyeluruh. Karena menurut dia Meta ini sudah terlalu banyak media sosial platformnya, dari mulai Facebook, terus ada WhatsApp, terus ada Instagram, hampir semua mereka sikat gitu. Dan kalau benar Meta menciptakan tandingan untuk Twitter, maka sudah 4 nih yang dikuasai oleh Meta. Dan itulah kekhawatiran dari Elon Musk. Dan Elon Musk juga di sini mengatakan kalau dia khawatir nantinya data masyarakat yang ada di seluruh dunia itu akan berada sepenuhnya di bawah kendali Mark Zuckerberg. Yang mana ini tidak baik dan tidak akan ada pilihan lain karena Mark Zuckerberg sudah berkuasa, maka akan menimbulkan kekacauan jika ini benar-benar terjadi. Nah, sebenarnya ya kekhawatiran Elon Musk ini masuk akal juga sih, geng. Walaupun sebenarnya di balik itu semua dia itu sedang ketakutan gitu ya. Aplikasi atau platform yang sudah dia beli itu mendapatkan pesaing dan nanti bisa-bisa ya mengalami kebangkrutan kalau kalah dalam persaingan. Dan di dalam kondisi ini, persaingan bisnis antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg itu semakin memanas. Dan bahkan mereka sudah mulai saling sindir-menyindir. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang dimana persaingan atau pergesekan antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg ini sudah mencapai level main fisik. Nah, sekedar informasi nih geng ya, Mark Zuckerberg merupakan atlet jiu-jitsu yang sudah memborong medali emas dan medali perak. Ketika adanya perseteruan antara Elon Musk dan juga Mark Zuckerberg, banyak netizen yang memprovokasi, yang manas-manasin gitu ya. Di tanggal 21 Juni tahun 2023, orang-orang secara beramai-ramai nge-mention Elon Musk mengatakan kalau dia harus hati-hati dengan Mark Zuckerberg karena Mark Zuckerberg sudah menguasai bela diri jiu-jitsu. Nah, lalu ternyata provokasi dari netizen ini dijawab oleh Elon Musk dengan mengatakan kalau dia berani melawan Mark Zuckerberg di dalam ring oktagon. Ya, arahnya adalah MMA. Pernyataan dari Elon Musk tersebut ternyata dilihat oleh Mark Zuckerberg, yang dimana Mark langsung membuat story Instagram dengan mengcapture tweet Elon Musk yang menantang dia. Kemudian Mark Zuckerberg menuliskan "Send me location". Nah, ini sebuah kalimat yang diutarakan oleh Khabib Nurmagomedov ketika menantang Conor McGregor. I'm here. Send me a message like location, I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Dan dalam hal ini artinya Mark Zuckerberg menerima tantangan Elon Musk untuk bertarung di dalam oktagon. Dan gak butuh waktu yang lama, Elon Musk langsung menanggapi lagi. Dia bilang mereka harus bertanding di UFC, yang mana pertandingan ini direncanakan akan dilaksanakan di Vegas Octagon yang terletak di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Dan Presiden UFC Dana White langsung menyambut dengan sangat senang dengan tangan terbuka pertarungan antara 2 miliarder ini, geng.
Nah, kabarnya pertandingan bakal diadakan sekitar bulan Agustus nanti. Nah, namun di dalam diskusinya dikatakan oleh Dana White kemungkinan pertarungan antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg ini adalah pertandingan charity atau penggalangan dana amal. Nah, jadi nanti kita tunggu aja nih pertarungan panas abad ini antara dua miliarder tersebut. Di tengah ramainya pembicaraan tentang pertarungan mereka, tiba-tiba Mark Zuckerberg seolah-olah menampar pipi Elon Musk dengan secara tiba-tiba meluncurkan sebuah aplikasi yang benar-benar booming saat ini yang menjadi tandingan Twitter. Dan ini menyebabkan Elon Musk semakin panas, semakin benci, semakin kesel sama si Mark Zuckerberg. Nah, nama aplikasi tersebut adalah aplikasi Threads. Aplikasi Threads ini mirip banget dengan Twitter dan pihak Meta baru saja merilis pada hari Kamis 6 Juli tahun 2023 kemarin. Gue juga punya akun Threads. Nah, ini akun Threads gue, kalian bisa follow di sana, baca aja, pokoknya barbar banget lah ya, mirip-mirip sama Twitter gitu. Peluncuran Threads ini menjawab semua ketakutan Elon Musk selama ini, yang dimana pengguna Twitter sedang kecewa dengan kebijakan Elon Musk yang membatasi hal-hal seru yang ada di Twitter. Secara tampilan gak tanggung-tanggung nih, Threads ini benar-benar mirip dengan Twitter dan membuat orang-orang itu mendownload Threads secara massal dan mencoba bagaimana serunya Threads ini. Nah, mereka merasakan kayak ada yang berbeda gitu vibe-nya daripada Twitter. Dari yang gue baca, orang-orang tuh menganggap kayak di Twitter itu sudah terlalu nyampah, ditambah lagi sudah terlalu terbatas gerak mereka. Nah, tapi untuk kebijakan Threads sendiri belum tahu nih sejauh mana. Tapi yang jelas ini benar-benar mengancam dan membuat khawatir pihak Twitter, yaitu Elon Musk sendiri. Karena banyaknya persamaan antara Twitter dan Threads ini, orang-orang tuh jadi mencari gitu ya, kira-kira tuh apa yang lebih seru dari Threads ini? Apa hal yang membuat mereka harus meninggalkan Twitter dan pindah ke Threads. Nah, terakhir yang gue lihat tuh di Threads bisa posting VN gitu ya. Kita bisa rekam suara dan jadi postingan kita, nggak cuma tulisan. Nah, untuk perbedaan lain kalian bisa lihat di gambar yang satu ini nih. Tuh, kalian bisa lihat ya, how Threads compare with rival Twitter. Kalau di Twitter tuh post lengthnya cuma 280 karakter, jadi cukup pendek. Sementara di Threads sampai 500 karakter, 2 kali lipatnya ya. Terus sama-sama bisa share link, sama-sama bisa share foto. Terus durasi video yang bisa di-share tentu Threads jauh lebih panjang, lagi-lagi 2 kali lipat. Nah, verification kalau di Threads yes via Instagram, di Twitter no. Terus perbedaan yang lainnya, untuk ngedit postingan kita sama-sama nggak bisa. Nah, untuk kekurangan Threads sendiri sementara ini terletak pada DM atau direct message, yang mana di Threads tuh nggak ada. Jadi kalian nggak bisa nge-DM orang, terus nggak ada trending story, nggak ada hashtag juga. Jadi masih banyak lah kurangnya dibanding Twitter. Tetapi secara ketikan, secara vibe-nya untuk saat ini mungkin karena masih baru, masih seru lah untuk dimainkan. Ya belum datang nih orang-orang barbar, bocil-bocil lemot batu gitu ya yang masuk ke sana. Dan ya belum masuk gitu link-link yang gitu ya yang banyak di Twitter, kayaknya di Threads belum ada. Lalu tidak lama kemudian Mark Zuckerberg juga membuat akun Threads-nya sendiri dan dia menyapa para pengguna baru Threads dan mengajak semua orang untuk membuat hal besar bersama-sama di platform baru ini. Kemunculan Threads itu membuat pihak Elon Musk, yaitu pihak Twitter, menjadi geram. Akhirnya Twitter mengecam kemunculan Threads dan berencana akan menuntut Meta karena kekhawatiran mengenai aplikasi Threads ini. Pengacara dari Twitter yang bernama Alex Spiro berpendapat kalau Meta ini berbuat curang, yang dimana Meta telah menggunakan rahasia dagang dan kekayaan intelektual milik Twitter untuk membangun Threads. Kok bisa dia menuduh hal tersebut? Nah, menurut Alex Spiro, banyak dari mantan pekerja Twitter yang telah dipecat itu masih memiliki akses rahasia dagang Twitter dan informasi rahasia lainnya. Nah, mereka lalu menuduh pihak Meta merekrut semua mantan karyawan tersebut untuk membantu membangun Threads dengan meniru atau mengcopy data-data penting yang ada di Twitter. Jadi menurut pihak Twitter, pengembangan aplikasi Threads oleh Meta ini melanggar hukum negara bagian dan federal. Dan untuk saat ini, Twitter sedang mengambil tindakan hukum dalam bentuk perdata maupun ganti rugi. Dan pihak Twitter secara gamblang mengatakan meminta Meta untuk berhenti menggunakan rahasia dagang Twitter. Jadi dengan kata lain, mereka itu nggak terima gitu ya, kemunculan Threads ini mirip banget dengan Twitter.
Nah, lalu Elon Musk muncul dengan beberapa postingan yang kocak-kocak banget, geng, lucu-lucu banget gitu ya. Dia sempat nge-tweet yang isinya itu sindiran untuk aplikasi Thread ini. Kalau kalian bisa baca nih, you literally just hit Ctrl C plus V alias Ctrl C, copy dan paste. Jadi dia menuduh Elon Musk atau Meta itu mengcopy paste Twitter. Terus sampai-sampai Elon Musk itu memposting sebuah statement yang sebenarnya ini bikin takut netizen ya. Dia bilang kayak gini, here is the data they collecting about you too. Jadi kayak ini data-data kalian yang telah disimpan oleh pihak Meta gitu. Jadi ibaratnya tuh privacy kita tuh sudah milik Meta. Lalu tidak tinggal diam, pihak Meta pun langsung merespon pernyataan Elon Musk melalui Andy Stone selaku perwakilan dari Meta. Dia menulis di Thread kalau tuduhan Twitter terhadap Thread tidaklah benar. Nah, dia bilang nih, nggak ada satu orang pun engineering Thread atau tim yang membangun Thread ini adalah orang bekas dari karyawan Twitter, kata dia. Dan di tengah-tengah sindiran Elon Musk terhadap kemunculan Thread ini, Mark Zuckerberg benar-benar mengabaikan hal itu, dan Mark Zuckerberg mengatakan sampai detik ini sudah ada 30 juta orang pengguna yang mulai membuat akun Thread. Gimana nih geng, menurut kalian geng, perseteruan antara 2 miliarder ini? Ini masih awalnya itu ya perseteruan gara-gara satelit, terus tiba-tiba jadi bongkar-bongkaran aib lama gitu ya. Terus tiba-tiba persaingan ya aplikasi atau platform lah yang mereka miliki gitu. Ini saking banyaknya duit mereka. Nah, lama-lama jadi memanas sampai adu fisik. Dan yang gue takutkan adalah ini 2 miliarder kaya ini bisa beli bumi nih. Nanti yang ada dari masing-masing mereka nyewa tentara bayaran dan saling berperang angkat senjata. Nah, ini yang gue takutkan nih. Karena kita bisa lihat ya gimana Elon Musk ini ya barbar banget. Orangnya kayak temperamen gitu. Apa-apa tuh mau langsung frontal gitu. Pengen langsung hantam, langsung hajar gitu. Langsung bersuara. Ini bahaya nih kalau orang-orang yang seperti ini punya duit banyak, punya kekuasaan gitu kan. Lu punya duit, lu punya kuasa. Maksud gue, ya dia bisa aja suatu hari karena udah saking panasnya nggak terima, dia mengajak Mark Zuckerberg untuk angkat senjata berperang. Oh, bayangin tuh gimana tuh. Konspirasi sih. Oh ya geng, ngomong-ngomong soal konspirasi, gue menemukan satu foto nih The Simpsons, lagi-lagi The Simpsons gitu ya. Entah ini editan atau beneran. Kalian bisa lihat nih dari salah satu karakter yang ada di The Simpsons, bagian telinganya itu kayak logo Thread gitu ya. Logo Thread kan @ gitu kan. Terus di rambutnya itu bagian jambang sampingnya ini itu kayak huruf M, yang mana itu merupakan awalan dari kata Meta. Apakah lagi-lagi The Simpsons sudah memprediksi kemunculan Thread dari perusahaan Meta ini? Konspirasi lagi.